Ciri pasangan sudah tidak mencintai kita. Pernah nggak kamu merasa lelah saat menjalin sebuah hubungan? Jika kamu renungkan, terlalu banyak pengorbanan yang sudah kamu lakukan. Cinta memang bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban. Namun jika menjalin hubungan, sudah selayaknya kalian berdualah yang sama-sama berjuang untuk terus mempertahankan hubungan tersebut. Banyak yang terjebak dalam persepsi cinta buta. Pengorbanan yang banyak sudah dimaklumi karena merupakan bentuk sayang kita terhadap pasangan. Tapi, kita juga harus menyayangi diri kita sendiri. Bukan berarti kita egois dengan menyayangi diri sendiri. Pengorbanan dalam cinta pun ada batasannya. Kamu harus tahu dan sadar bahwa pasangan yang selama ini kita perjuangkan memang layak dan menginginkan kita sebagai pasangannya juga. Agar nggak terjebak cinta buta, cek tanda pasanganmu mencintaimu juga atau enggak yuk. 1. Dia sering lupa hari penting kalian. Bagi beberapa pasangan, hari jadi bukan merupakan hari yang sangat spesial. Karena itu, beberapa pasangan nggak merayakannya setiap bulan. Hari spesial yang termasuk penting adalah hari lahir kalian dan hari ketika kalian menikah. Hari saat kalian lahir dianggap penting karena di hari tersebut kalian lahir ke dunia. Merayakannya nggak harus dengan pesta. Kalian bisa saling mensyukuri atas kesempatan hidup yang sudah Tuhan berikan. Makan malam berdua saja sudah cukup kok, sedangkan untuk hari di mana kalian menikah wajar dirayakan sebagai tanda bersatunya kalian menjadi sebuah keluarga. Sama seperti hari lahir, merayakannya juga nggak perlu membuat pesta. Hanya berdua melakukan kencan seharian sudah cukup. Yang paling penting kalian saling mengingat dan bersyukur karena sudah dilahirkan dan dipertemukan. Jika pasanganmu sering melupakan hari penting kalian, apalagi hari lahir, kamu harus mempertanyakan prioritasmu di dalam hidupnya. 2. Dia jarang memulai komunikasi lebih dulu. Komunikasi itu penting dalam sebuah hubungan. Bagaimana bisa saling memahami kalau kamu dan cowokmu jarang komunikasi? Terlebih banyaknya hanya komunikasi satu arah saja. Hanya kamu saja yang sering bertanya tentangnya, apa yang disukainya, atau apa yang sedang dia lakukan. Dia sendiri hanya menjawab dan gak pernah bertanya balik tentangmu. Jika selalu satu arah seperti itu, jelas hanya kamu yang ingin lebih mengenal dan memahaminya. Sewajarnya, jika memang dia tertarik padamu, pasti banyak hal yang ingin dia tahu tentangmu. 3. Selalu menyalahkanmu. Wajar kalau kalian sering bertengkar karena beda pendapat. Namun, jika setiap pertengkaran dia selalu menyalahkanmu, artinya dia egois. Nggak ada di bumi ini orang yang selalu benar. Jika pasanganmu nggak pernah mau mengakui kesalahannya, itu menandakan bahwa ia kurang dewasa. Karakter orang yang kurang bisa mengakui kesalahannya dan memperbaikinya merupakan salah satu karakter keras kepala dan memiliki ego tinggi. Karakter seperti ini akan sulit menerima masukan dan akan membuatmu lelah. Memang mereka bisa berubah, namun butuh waktu yang lama. Jadi, stok sabarmu harus banyak ya. 4. Dia enggak menunjukkan rasa saling menghormati. Ingin dihormati bukan berarti gila hormat. Saling menghormati merupakan sikap dewasa akan penerimaan hal yang enggak sejalan dengan prinsip kita. Karena sifatnya yang penting dalam kehidupan sosial, enggak heran jika dulu saat sekolah, ada mata pelajaran khusus mengenai sosiologi. Salah satunya pelajaran tenggang rasa dan saling menghormati. Jika pasanganmu kerap enggak menghargai dan menghormati pendapatmu, akan banyak pertengkaran dalam hubungan kalian. Selain itu, ia juga bisa saja meremehkan harga dirimu. 5. Dia enggak melibatkanmu dalam keputusan penting hidupnya. Keputusan penting dalam hidup merupakan rahasia yang hanya dibagikan pada orang-orang terdekat. Apalagi jika keputusan tersebut akan memengaruhi hubungan kalian. Kalau pasanganmu sama sekali nggak meminta pendapatmu akan suatu keputusan hidupnya, artinya kamu nggak menjadi salah satu prioritasnya. 6. Dia enggak pernah membalas tentang kelanjutan hubungan kalian. Pacaran merupakan salah satu cara untuk mengenal pasangan kita sebelum menikah.
Jika memang pasanganmu serius, pasti ia akan membicarakan jenjang berikutnya. Apalagi jika sudah memasuki usia matang menikah sekitar 20-25 tahun ke atas, tentu sudah sewajarnya pacaran dimaksudkan untuk lebih saling mengenal sebelum menikah. Bahkan jika memang benar-benar pasanganmu serius, mungkin baru 1 bulan kenal juga, ia sudah berani mendatangi orang tuamu untuk mengutarakan maksud baiknya. Perlu kamu pertimbangkan juga, jika kalian sudah berpacaran lama namun nggak ada kejelasan mau dibawa kemana hubungan kalian. 7. Dia enggak suka saat kamu meninggalkan barang pribadi di tempatnya. Jika pasanganmu keberatan dan mengomel ketika kamu nggak sengaja meninggalkan barangmu di tempatnya, bisa jadi ada yang ingin dia sembunyikan. Status kalian misalnya, ia khawatir jika orang lain mengetahui hubungan kalian. Memang ada beberapa hal yang wajar disembunyikan untuk beberapa waktu dan alasan tertentu. Seperti statusmu, bisa jadi dia belum siap memperkenalkanmu dengan orang tuanya yang bisa saja tiba-tiba datang ke tempatnya. Namun, kita juga tetap perlu hati-hati. Gunakan hati dan logikamu secara seimbang. 8. Dia lebih mengutamakan teman-temannya. Kamu sedang sakit dan dia lebih memilih menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Jelas bahwa kamu bukan prioritasnya. Ia lebih menghabiskan banyak waktu dengan teman-temannya ketimbang dirimu. Sebenarnya nggak masalah jika ia hangout dengan teman-temannya, yang jadi masalah adalah ketika ia terlalu sering melakukan hal tersebut. Teman-temannya pun pasti mengerti jika ia sesekali memprioritaskanmu. Jika ia mencintaimu, ia tahu mana yang lebih penting dan harus didahulukan. 9. Dia enggak mendukungmu. Sudah selayaknya jika pasangan kita memiliki mimpi, hal yang kita lakukan adalah mendukungnya. Bahkan ketika ia gagal sekalipun, kita tetap di sampingnya untuk terus memberikan dukungan. Jika ia selalu melarangmu mewujudkan mimpimu atau saat kamu sedih ia nggak pernah ada untukmu, perlu kamu pertanyakan lagi cintanya padamu. 10. Dia sering membatalkan janji mendadak. Jika kita berjanji, haruslah ditepati. Memang kadang situasi dan kondisi bisa saja nggak mendukung kalau janji kita bisa memenuhi janji tersebut. Yang jelas kita harus mengusahakannya terlebih dahulu. Jika pasanganmu sudah berjanji dan sering membatalkan janji kalian karena alasan yang nggak begitu mendesak, tanda ini bisa jadi pertanyaanmu akan kesungguhannya terhadapmu. 11. Dia enggak mau mengambil tanggung jawab apapun. Misalnya ketika kencan, kebanyakan pihak lelaki yang akan membayar semua biaya kalian. Namun, ada juga yang membaginya bersama karena memang belum menikah. Tapi, jika selama ini kalian jalan dan kamu yang membayar semuanya, di mana tanggung jawab pasanganmu? Kamu mungkin memaklumi kalau pasanganmu belum punya cukup penghasilan. Tapi jika terlalu sering, hubungan seperti itu nggak baik. Hal tersebut mengesankan bahwa ia bukan lelaki bertanggung jawab yang siap memberi nafkah. Jangan sampai nanti ketika menikah, kamu yang bekerja mencari nafkah dan pasanganmu hanya diam di rumah.